Di tahun 2025, dunia kembali tegang. Amerika Serikat dan Tiongkok, dua raksasa ekonomi, terjebak dalam perang dagang besar-besaran. Tarif impor melonjak, pasokan global terguncang, dan masa depan perdagangan dunia dipertaruhkan. Tapi, ini bukan cerita baru. Perang dagang sudah ada sejak manusia pertama kali menyeberangi lautan. Bayangkan sebuah dunia di mana pertempuran paling sengit tidak terjadi dengan pedang, tetapi dengan kapal-kapal yang penuh dengan sutra, rempah-rempah, dan emas, di mana kekaisaran-kekaisaran terbesar bangkit bukan hanya dengan pasukan saja, tetapi dengan menguasai medan perang perdagangan yang tak terlihat. Inilah kisah perang dagang, kisah tentang ambisi, keserakahan, kelangsungan hidup, dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Perang dagang, pertempuran ekonomi yang diperjuangkan, dengan tarif dan hambatan perdagangan, telah membentuk jalannya sejarah selama berabad-abad. Meskipun tidak ada baku tembak dan kehancuran seperti perang tradisional, dampaknya terhadap negara, ekonomi, dan masyarakat biasa bisa sama besarnya. Video ini menelusuri seluruh sejarah perang dagang, dari akar awalnya dalam merkantilisme hingga konflik modern antara kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal pertama yang perlu kita pahami, apa itu perang dagang? Perang dagang terjadi ketika satu negara menaikkan tarif atau memberlakukan hambatan pada impor dari negara lain, yang memicu pembalasan. Siklus ini dapat meningkat dengan cepat, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan biaya bagi konsumen, dan membebani hubungan internasional. Meskipun tujuannya seringkali adalah untuk melindungi industri dalam negeri atau memperbaiki ketidakseimbangan yang dirasakan, catatan sejarah menunjukkan bahwa perang dagang biasanya menimbulkan kerusakan ekonomi yang luas pada semua pihak yang terlibat. Bab 1. Awal mula perang dagang. Akar perang dagang bermula dari zaman eksplorasi. Selama abad ke-16 hingga ke-18, kekuatan Eropa seperti Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris, dan Belanda bersaing ketat untuk mendapatkan kekayaan dan pengaruh global. Sementara raja dan ratu mengirim kapal melintasi lautan, perbendaharaan mereka terkuras secepat tembakan meriam mereka. Jawabannya, merkantilisme. Merkantilisme adalah kepercayaan bahwa kekuatan suatu negara bergantung pada akumulasi emas dan perak dengan mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Koloni dipandang sebagai sumber bahan mentah dan pasar untuk barang jadi. Untuk menegakkan kebijakan merkantilis, negara-negara seringkali memberlakukan tarif tinggi pada barang impor, membatasi kapal asing untuk berdagang dengan koloni, melancarkan perang laut untuk mengendalikan rute perdagangan. Contohnya, Undang-Undang Navigasi berlaku antara tahun 1651 hingga 1696. Inggris mengeluarkan undang-undang untuk membatasi perdagangan kolonial hanya untuk kapal-kapal Inggris yang menyebabkan ketegangan dengan Belanda dan negara-negara lain. Lalu Perang Inggris-Belanda, serangkaian konflik angkatan laut yang dipicu oleh persaingan dagang. Meskipun konflik yang diawali dengan perang dagang ini sering meningkat menjadi perang militer, konflik ini meletakkan dasar bagi gagasan bahwa mengendalikan perdagangan dapat menjadi senjata kekuatan nasional. Tujuannya sederhana, mengekspor lebih banyak, mengimpor lebih sedikit, menimbun emas. Namun, metodenya, kekejaman. Perdagangan bukan lagi pertukaran yang damai. Itu adalah medan perang. Bab 2. Zaman industrialisasi. Membangun tembok dengan tarif. Ketika industrialisasi melanda Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1800-an, negara-negara beralih dari kolonisasi ke proteksionisme industri. Banyak pemerintah menaikkan tarif untuk melindungi industri muda mereka dari persaingan asing, mengadopsi argumen industri bayi, keyakinan bahwa industri baru membutuhkan perlindungan sampai mereka dapat bersaing secara global. Momen-momen penting, tarif kekejian, 1828. Amerika Serikat memberlakukan tarif yang sangat tinggi untuk impor, yang menyebabkan kemarahan di negara-negara bagian selatan, dan berkontribusi pada ketegangan yang akhirnya menyebabkan Perang Saudara. Undang-Undang Jagung, 1815-1846.
Inggris mengenakan tarif pada biji-bijian impor untuk melindungi pertanian dalam negeri, yang menaikkan harga pangan dan menyebabkan keresahan yang meluas. Secara bertahap, beberapa negara, terutama Inggris setelah tahun 1846, mulai menerapkan kebijakan perdagangan bebas, terutama karena raksasa industri mencari pasar baru. Namun, naluri proteksionis tetap kuat di tempat lain, yang kemudian menjadi panggung bagi konflik perdagangan global yang lebih besar. Proteksionisme menjadi perisai bagi yang kuat dan kutukan bagi yang tidak berdaya. Bab 3. Dampak depresi ekonomi yang hebat. Pada awal abad ke-20 setelah Perang Dunia Pertama, ekonomi global masih rapuh. Banyak negara yang menganut nasionalisme ekonomi menaikkan tarif untuk melindungi lapangan kerja dalam negeri. Contoh terburuk terjadi pada tahun 1930 dengan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley di Amerika. Poin penting dalam undang-undang ini diantaranya menaikkan tarif untuk lebih dari 20.000 barang impor yang dimaksudkan untuk melindungi petani dan produsen Amerika selama tahap awal depresi hebat. Hasilnya sangat buruk. Negara-negara lain membalas dengan tarif mereka sendiri. Perdagangan global anjlok sekitar 2/3 antara tahun 1929 dan 1934. Krisis ekonomi semakin dalam di seluruh dunia, memperburuk pengangguran dan kemiskinan. Pelajaran yang dipetik, perang dagang dapat mengubah kemerosotan ekonomi menjadi bencana global. Bab 4. Harapan baru. Kerjasama global setelah Perang Dunia II. Para pemimpin dunia menyadari bahwa proteksionisme dan perang dagang telah memicu keruntuhan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Mereka berupaya membangun tatanan internasional baru, berdasarkan pasar terbuka dan kerjasama. Tatanan baru tersebut adalah GATT, Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, yang didirikan pada tahun 1947. Pada tahun 1995 didirikan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang merupakan perluasan GATT dengan aturan yang lebih kuat untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan perjanjian. Antara tahun 1950 dan 2000, perdagangan global berkembang pesat. Negara-negara yang dulunya sangat bergantung pada tarif, seperti Korea Selatan dan Tiongkok, tumbuh pesat melalui strategi yang didorong oleh ekspor, secara bertahap menurunkan hambatan. Untuk sementara, perang dagang skala besar tampak seperti peninggalan masa lalu. Bab 5. Perang dagang modern, taktik lama senjata baru. Namun ketegangan muncul kembali pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Konflik Amerika Serikat versus Jepang, tahun 1980-an, Amerika Serikat mulai khawatir tentang dominasi Jepang dalam bidang elektronik dan mobil. Pembatasan perdagangan, kuota, dan negosiasi merupakan hal yang umum. Perjanjian pembatasan ekspor sukarela membatasi ekspor mobil Jepang ke Amerika. Amerika Serikat versus Uni Eropa tahun 2000-an. Perselisihan mengenai subsidi pertanian, tarif baja, dan manufaktur pesawat terbang, Boeing versus Airbus, menyebabkan banyak pertikaian dagang antara Amerika dan Uni Eropa. Perselisihan ini, meskipun serius, biasanya tercakup dalam kerangka hukum seperti WTO, tidak seperti perang dagang yang kacau sebelumnya. Bab 6. Amerika Serikat versus Tiongkok, Perang Dingin Perdagangan Baru. Konfrontasi perdagangan terbesar di abad ke-21 meletus. Perang dagang modern paling signifikan meletus antara Amerika Serikat dan Tiongkok di bawah Presiden Donald Trump. Latar belakang terjadinya perang dagang adalah Amerika menuduh Tiongkok atas praktik perdagangan yang tidak adil, seperti transfer teknologi paksa, pencurian kekayaan intelektual, ketidakseimbangan perdagangan besar-besaran. Amerika mengimpor lebih banyak dari Tiongkok daripada yang diekspornya. Pada tahun 2018, Amerika mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai 50 miliar. Tiongkok membalas dengan tarif pada barang-barang Amerika seperti kacang, kedelai, daging babi, dan mobil. Amerika semakin meningkatkan eskalasi, menargetkan impor senilai ratusan miliar dolar. Pada tahun 2019,
kedua negara telah mengenakan tarif yang mencakup barang-barang senilai lebih dari 450 miliar. Konsekuensi, rantai pasokan global terganggu, harga naik bagi bisnis dan konsumen Amerika. Banyak produsen memindahkan operasi ke negara lain seperti Vietnam dan Meksiko. Kesepakatan fase 1 parsial ditandatangani pada awal tahun 2020, tetapi ketegangan masih berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2025, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali meletus yang mana Amerika telah meningkatkan tarif impor terhadap barang-barang dari Tiongkok hingga mencapai 145% sebagai bagian dari kebijakan America First yang dicanangkan oleh Presiden Donald Trump. Tiongkok merespons dengan memberlakukan tarif balasan sebesar 125% terhadap produk-produk asal Amerika dan membatasi ekspor mineral penting yang digunakan dalam industri pertahanan dan teknologi tinggi. Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok pada tahun 2025 telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang signifikan. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh kedua negara, tetapi juga oleh negara-negara lain yang terlibat dalam rantai pasok global. Situasi ini menuntut kewaspadaan dan adaptasi dari semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Tidak seperti perang dagang sebelumnya, pertempuran Amerika Serikat-Tiongkok lebih banyak tentang teknologi dan geopolitik daripada tentang ekonomi sederhana. Ini bukan lagi tentang uang saja. Ini adalah pertarungan untuk supremasi teknologi, untuk dominasi ekonomi di abad ke-21. Jaringan 5G, AI, semikonduktor, medan perang perdagangan yang baru. Bab 7, pelajaran yang ditulis dengan darah dan emas. Selama berabad-abad, satu kebenaran tetap ada. Perang dagang jarang menciptakan pemenang. Perang dagang membangun tembok di tempat yang seharusnya bisa berdiri jembatan. Perang dagang memperlambat kemakmuran di tempat yang seharusnya bisa melambung tinggi. Sejarah mengajarkan kita bahwa harga perang ekonomi dibayar bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan kesempatan yang hilang, kehidupan yang terganggu, dan kepercayaan yang dirusak. Seiring kita berlayar semakin dalam ke dunia yang mengglobal, pertempuran sesungguhnya bukanlah untuk mendominasi perdagangan, tetapi untuk membagikannya. Dengan bijak, kekayaan dunia tidak terletak pada tembok, tetapi pada angin yang membawa ide, barang, dan mimpi melintasi lautan. Jika kita mengingatnya, mungkin perang dagang terbesar di masa depan dapat diperjuangkan dan dimenangkan dengan kerjasama, bukan konflik. Dari era merkantilisme hingga persaingan Amerika Serikat-Tiongkok saat ini, perang dagang telah membentuk kebangkitan dan kejatuhan kerajaan, industri, dan pasar global. Meskipun terkadang menggoda bagi para pemimpin politik yang mencari kemenangan cepat, sejarah secara konsisten menunjukkan bahwa kerjasama, bukan konfrontasi, menghasilkan hasil jangka panjang yang lebih baik bagi negara dan rakyatnya. Di dunia yang saling terhubung, perdagangan yang damai dan adil tetap menjadi salah satu alat terkuat untuk mencapai kemakmuran, dan salah satu pertahanan terbaik terhadap kerusakan ekonomi yang tak terelakkan akibat perang dagang.